Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deli Serdang Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita dengar juga ini isu-isu di luar sana kan. Katanya si Omicron ini kebal sama vaksin yang udah disuntikkan beberapa waktu yang lalu ke Deli Serdang. Dan bersama kita sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Ade Budi Krista. Siap. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan perlu kita informasikan juga kepada kawan Deli Serdang bahwasannya sebelum syuting kita telah menjalani protokol kesehatan. Jadi Pak, untuk kemudahan dan kelancaran kita berkomunikasi, izin Pak kita buka maskernya Pak. Oke. Dan supaya kawan Deli Serdang lebih kenal lagi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Oke. Tapi ini Pak, sebelum kita masuk obrolan kita lebih dalam, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, kira-kira gambaran umum tugas dan wewenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang kira-kira seperti apa Pak? Baik, saya Dr. Ade Budi Krista selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Tugas dan wewenang saya adalah membantu Bapak Bupati di bidang kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Jadi ada beberapa aspek ya, mulai dari pencegahan penanggulangan penyakit, kemudian juga untuk pelayanan kesehatan, kemudian ada untuk kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan. Itu kira-kira tugas pokok dan kewenangan saya. Termasuklah untuk penanganan yang sedang hits ini ya Pak? Ya, termasuk pandemi COVID-19. Nah, ini Pak ya, sejak kemunculannya pada tanggal 2 Maret 2020 itu Pak ya, hampir 2 tahun pandemi juga belum berakhir. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Mudah-mudahan segera cepat berakhir. Amin. Tapi apakah masyarakat ini udah terlalu jenuh atau frustasi gimana Pak ya? Banyak masyarakat yang hampir sudah tidak percaya dengan virus corona ini Pak. Ada yang bilang ini semacam konspirasi lah. Bahkan mereka lebih percaya ini adalah konspirasi ketimbang wabah COVID-nya sendiri Pak. Ya, memang itu realita ya di tengah masyarakat, bahwa masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa pandemi COVID-19 ini tidak real ya, tapi saya di sini tentunya menyampaikan berdasarkan pengalaman dan kondisi yang kita hadapi selama hampir 2 tahun terakhir ini, bahkan melanda termasuk internal Pemkab Deli Serdang ya, sampai ada juga salah satu pejabat kita yang meninggal dunia. Kalau yang sakit itu saya kira hampir semua sudah pernah terpapar COVID-19. Dan buat kami sendiri, terutama untuk para insan kesehatan, teman sejawat, dokter, semua tenaga paramedis, ini sesuatu yang kami hadapi sehari-hari. Jadi sebetulnya sangat kecewa juga kalau masih ada masyarakat yang menganggap ini konspirasi ya, karena saya tahu betul banyak tenaga medis, paramedis yang bahkan menyabung nyawa memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan COVID, terutama di rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Itu tadi Pak, masyarakat ini menganggap, memang tidak semua sih ya, tapi ada sebagian masa aman-aman aja. Kayaknya virus corona ini tidak seheboh yang diberitakan di televisi atau di media-media sosial gitu Pak. Ya, mungkin bagi sekelompok kecil masyarakat ada. Tapi yang saya lihat dan kita saksikan bersama itu pada sekitar bulan Juli Agustus itu luar biasa ya, kasus yang menimpa termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Dan Deli Serdang sempat juga masuk ke dalam zona merah Pak. Sempat, bahkan sampai berminggu-minggu itu ya. Dan kita pernah di puncaknya itu dalam 1 minggu angka positif confirm baru mencapai 2.000 dalam 1 minggu. Jadi itu sungguh luar biasa. Dan juga yang paling kita khawatirkan sebetulnya apabila sistem pelayanan kesehatan itu kolaps. Artinya pada saat masyarakat membutuhkan untuk dirawat di rumah sakit, rumah sakitnya udah penuh, tidak bisa menampung ya. Dan itu hampir terjadi pada saat itu. Di Deli Serdang Pak? Ya, di bulan Juli Agustus. Tapi ya itu ya, karena Satgas kita di bawah pimpinan Bapak Bupati Deli Serdang, kita tetap berkoordinasi intens ya, sangat tinggi sekali koordinasi kita, yaitu alhamdulillah bisa kita lampaui. Sampai saat ini sekarang kondisi sih sudah sangat menurun. Bahkan 1 bulan terakhir kasus kita paling hanya ada 1 atau 2 positif confirm. Jadi sudah sangat-sangat menurun, alhamdulillah.
Tapi ini Pak ya, virus corona ini kian lama bermutasi ya. Dimulai dari virus alpha, delta, sekarang ada lagi omikron ya Pak ya. Iya betul, omikron. Ini macam apa ya Pak ya? Banyak varian gitu jadinya. Terus tanggapan Bapak seperti apa ini dengan adanya muncul varian baru ini? Varian baru ya. Jadi memang COVID ini kan disebabkan oleh virus. Nah, salah satu sifat virus ini adalah dia mudah sekali bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan, karena dia adalah sejenis parasit. Dia tidak bisa hidup kalau tidak numpang di tempat inangnya gitu ya, induk yang lain. Nah, jadi dia menyesuaikan diri, beradaptasi. Nah, sekarang yang sedang mulai naik kasusnya adalah kasus yang varian Omikron. Nah, kalau bulan Juli Agustus yang kita sedang tinggi itu adalah varian Delta. Delta itu. Itu jadi Delta yang sangat menurut sekali. Bapak sendiri, ini kita bukan menyepelekan Pak ya, tapi kalau kita bandingkan virus Delta dengan Omikron ini, kira-kira dampaknya itu bahaya mana Pak? Ya, saya sebetulnya tidak berani juga gegabah langsung menilai, tapi berdasarkan data-data dan kita bandingkan dengan kasus di luar negeri yang sudah marak, lebih banyak kasus kematian yang disebabkan oleh Delta daripada Omikron. Ya, jadi Omikron ini memang tingkat penularannya yang sangat tinggi, lebih cepat daripada virus Delta, tetapi fatalitasnya atau tingkat kematiannya itu jauh lebih rendah. Biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh Omikron ini sendiri seperti apa Pak? Nah, dia hampir sama seperti penyakit flu, jadi batuk, kering, pilek. Tetapi memang ini juga masih sangat dinamikanya tinggi ya. Bisa saja kita bilang sekarang belum ada gejala, tapi yang dilaporkan sampai saat ini gejalanya seperti itu. Dan bisa juga ada gangguan pencernaan. Jadi orangnya bisa diare, ya, buang-buang air. Jadi masih bersifat sampai saat ini observasi, artinya laporan dari kasus-kasus yang sudah ada terjadi di negara lain terutama, karena di kita laporannya kan masih di Jakarta. Nah itu ya, tapi tentunya saya menghimbau agar masyarakat jangan lalai ya dengan situasi jadi ini. Pak, misalnya ada efek-efek atau dampak-dampak tadi ya, semacam batuk, flu, pilek. Jadi kalau misalnya ini masyarakat merasakan gejala-gejala tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya tidak perlu panik ya, karena ini kan sama seperti flu, apalagi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara kita sudah divaksin dan dapat vaksinnya 2 dosis, insya Allah itu tidak sampai membahayakan, tidak perlu juga dirawat di rumah sakit. Tapi ya saya menghimbau, menganjurkan agar tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, terutama pada saat kita beraktivitas di luar rumah yang banyak berinteraksi dengan masyarakat umum. Ya. Tapi Pak, ya kita dengar juga ini isu-isu di luar sana kan, katanya si Omikron ini kebal sama vaksin yang udah disuntikkan beberapa waktu yang lalu ke tubuh kita ini Pak. Ya, itu tidak benar ya. Jadi sudah ada pernyataan juga dari WHO dan dari Kemenkes bahwa vaksinasi COVID-19 masih efektif untuk mencegah penyakit COVID-19 termasuk varian Omikron. Apapun mereknya itu tadi Pak? Apapun mereknya, tetapi ini yang perlu saya luruskan bahwa vaksinasi itu tidak menjamin kita 100% tidak tertular COVID-19. Jadi tetap harus disandingkan dengan protokol kesehatan. Harus pakai masker dan divaksin. Jadi kalau divaksin pun tapi kita tidak menjalankan prokes, kita bisa terpapar COVID, terutama varian Omikron. Tetapi ini juga hasil penelitian, kalau kita sudah divaksin lengkap 2 dosis, biasanya kalaupun kita terpapar, dia tidak menimbulkan gejala yang sampai perlu dirawat di rumah sakit, apalagi sampai menyebabkan kematian. Itu sudah terbukti efektif. Tapi Pak, sejauh ini kan memang informasi yang masuk atau data yang masuk ke Deli Serdang sendiri, apakah sudah ada yang terpapar kira-kira Pak? Untuk Omikron, kita untuk memastikannya harus ada pemeriksaan khusus ya, namanya pemeriksaan sequencing. Jadi si penderita yang sudah terpapar COVID positif ini harus kita ambil sampelnya untuk dikirim ke laboratorium di Jakarta. Nah, sementara kita juga kasusnya sekarang sangat sedikit. Jadi itu saya bisa prediksi kemungkinan belum ada di Deli Serdang. Tetapi ke depan ini yang kita harapkan dari libur Natal tahun baru, kalau kita bisa tetap komitmen semua, saling membantu, saling mendukung,
menjaga protokol kesehatan, dan bagi yang belum divaksin agar divaksin segera datang ke tempat-tempat vaksinasi di seluruh puskesmas, rumah sakit di Kabupaten Deli Serdang. Insya Allah ini tidak akan terjadi, baik yang ditakutkan gelombang ketiga maupun varian Omikron itu. Jadi buat masyarakat yang belum vaksin disarankan untuk vaksin. Ya, saya mengajak vaksinnya disediakan pemerintah gratis. Petugasnya juga standby. Sejauh ini Pak, upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk upaya vaksinasi ini lah Pak? Wah, kita ini ya terus menerus tanpa henti. Bahkan ini kita untuk mengejar angka 70%, kita terus melaksanakan vaksinasi termasuk hari libur Sabtu Minggu. Bahkan di beberapa titik kita melaksanakan vaksinasi sampai malam. Karena kenapa kita harus mengejar 70%? Menurut hasil penelitian ilmiah, apabila 70% penduduk di satu wilayah sudah mendapatkan vaksinasi, maka tercipta yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunitas. Itu yang kita tuju, kita harapkan supaya satu kelompok komunitas ini bisa mencegah jangan terjadi lagi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang khususnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Deli Serdang yang belum vaksin nih Pak, udah ketinggalan gerbong misalnya Pak, di kampungnya ini udah vaksin, dia belum, bisa aja kan waktu itu dia tidak ada di tempat atau waktu itu kondisinya belum sehat gitu kan. Kira-kira gimana Pak? Tetap lanjut. Dia mau lapornya kemana Pak? Bisa ke puskesmas, bisa ke kantor camat, kantor desa, juga ke polsek dan kantor dan ramil setempat. Lapornya? Ya, nah, kita siapkan. Kalau misalnya mau vaksin ini Pak, ada masyarakat kita tapi waktu itu kondisinya belum fit, belum sehat, apakah dianjurkan atau aku masih sakit ini, aku lagi demam nih gitu? Jadi ya saya himbau bagi masyarakat yang memang dia merasa kurang sehat atau dia punya penyakit-penyakit komorbid, misalnya hipertensi atau DM, gula, diabetes, tetap datang ke tempat vaksin, karena yang menentukan apakah saudara bisa divaksin atau tidak adalah dokter. Jadi jangan diri kita yang bisa kita simpulkan sendiri. Tidak bisa, karena begini, ada orang yang bahkan sudah ada penyakit jantung, tapi selama waktu screening ternyata dia lolos, divaksin dan insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kabar-kabar, ya ini saya menangkap informasi yang berkembang di masyarakat Pak ya. Ada nih seseorang yang divaksin nih, yang awalnya ini baik-baik saja, setelah divaksin kok menjadi sakit atau timbul gejala-gejala yang tidak diinginkan. Ya, jadi memang ada yang namanya KIPI ya. Itu saya juga, kami sebagai medis tidak menutupinya. Jadi KIPI itu adalah semacam efek yang lumayan sedang sampai berat dari vaksinasi. Yang disebut KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini biasanya dia ada ketentuannya. Makanya dalam setiap vaksinasi kita dianjurkan observasi paling tidak selama 30 menit. Kemudian sesudah vaksin itu harus istirahat, ya, harus minum air putih. Kalau ada makanan-makanan yang sehat, segar, buah-buahan, vitamin, itu dikonsumsi. Karena memang kan yang disuntikkan vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Tentunya kan dia merangsang tubuh kita untuk membentuk imunoglobulin supaya ada persiapan untuk kalau ada masuk lagi virusnya dia sudah punya daya tahan. Itu yang dilakukan dalam proses vaksinasi itu. Nah, makanya bisa saja ada kejadian, tetapi selama kita mengikuti screening dari medis, insya Allah KIPI yang terjadi itu tidak sampai berat. Nah, memang saya tahu ada kejadian-kejadian yang ada dia katanya meninggal sesudah divaksin. Ini saya klarifikasi. Kalau kejadiannya adalah dalam waktu yang singkat sesudah vaksin, itu pasti karena vaksin. Tapi sejauh yang saya tahu sampai hari ini, itu datanya menunjukkan tidak ada. Yang ada itu ada yang sampai udah 8 hari sesudah vaksin baru meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Itu masih kita pastikan bukan adalah bagian dari KIPI. Jadi Pak, kalau misalnya dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ada tadi kejadian-kejadian atau efek setelah vaksin tadi, kira-kira tindakan apa yang harus segera dilakukan sama yang bersangkutan atau keluarga yang menyaksikan? Laporkan ke puskesmas, ya, atau ke rumah sakit, itu akan kita tindak lanjuti. Ya, kalau perlu dirawat kita rawat. Jadi bukan disimpulkan sendiri ya Pak? Jangan ya, dan jangan nanti diobat-obati sendiri di rumah, tahu-tahu kena penyakit lain, kemudian makin gawat disimpulkan karena vaksin. Itu yang terjadi. Ya, jadi saya harap ini sekaligus meluruskan ya. Walaupun saya sampaikan
sampai saat ini ya program kesehatan yang paling berhasil dalam sejarah manusia itu adalah vaksin. Vaksin ya, Ya, Pak ya. termasuk dulu kita tahu ada penyakit cacar, Iya. penyakit polio, yang sekarang itu sudah jauh menurun karena salah satunya ya kesuksesan dari vaksinasi. Vaksin sejak dini ya. Ya, Tadi kita kembali lagi ke Omikron ya Pak ya. Ya. Nah, memang sejauh ini sih mudah-mudahan ya Pak ya tidak kita temukan ya, Ya. orang yang terjangkit Omikron Omikron, ini. ya. Tapi Pak, ada nggak upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendeteksi sejak dini? Kira-kira apa yang dilakukan sama pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi dampak dari Omikron ini? Ya. Ya, kita tentunya berupaya supaya jangan terjadi kasus Omikron di Deli Serdang itu. Salah satunya kami tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, menghimbau terutama tentang protokol kesehatan. Ya. Pakailah masker, ya, pakai masker aja sekarang, kemana-mana pakai masker, silakan. Ya, kemudian juga percepatan vaksinasi. Ya. Ya, jadi vaksinasi ini ibaratnya jodohnya dari masker ya. Jadi kalau masker aja nggak vaksin juga nggak afdol. Kalau vaksin aja tapi nggak pakai masker juga kurang afdol. Itu upaya kita. Kemudian ke depan dalam rangka untuk libur Natal tahun baru ya, kita juga dengan pihak Polres, pihak TNI, semua Pemkab Deli Serdang menyiapkan pospam. Nanti di situ kita akan melakukan pemeriksaan buat masyarakat yang melaksanakan liburan atau perjalanan. Bagi masyarakat yang nanti di screening dengan aplikasi Peduli Lindungi ternyata belum divaksin, kita akan vaksin di pos pengamanan. Kita Berarti misalnya saya vaksinnya. ini nanti melewati pos yang udah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ya. Nanti ada pemeriksaan. Ya. Dan ketika di screening, saya belum vaksin. Ya, Saya divaksin di lokasi. lokasi. Ya. Jadi Tentunya tetap mengikut juknis ya, ada screening iya. dulu, ditensi, diperiksa semua suhunya. Tapi itu tadi pakai aplikasi Peduli Lindungi kan kelihatan. Jadi Pak, saran ini buat masyarakat ini yang mau melakukan perjalanan nanti di libur Natal dan Tahun Baru, saran dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini apa kira-kira nih? Ya, sekarang kita tidak ada penyekatan ya, hanya himbauan supaya kurangilah mobilitas. Kalau bisa ya liburan Natal Tahun Barunya di rumah aja, tidak usah kemana-mana. Tapi seandainya pun bepergian, lakukanlah dengan protokol kesehatan yang ketat. Gunakan masker dan siapkan itu tadi bahwa Anda sudah divaksin. Karena bisa saja lolos mungkin di salah satu pospam, tapi ini pospam kan bertebaran di sepanjang perjalanan. Nah, itu kalau dapat pasti akan divaksin di tempat. Gitu, jadi lebih bagus vaksin sekarang. Juga. Jangan ditunda-tunda lagi, kan udah jelas kan seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Adi Budi Krista, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, bahwasanya memang vaksin itu sangat diperlukan ya. Itu sebagai upaya bentuk ikhtiar kita ya Pak ya, bekerja sama untuk menuntaskan lah sampai di sini aja lah. Kayaknya kita udah bosan ya, udah jenuh dengan COVID ini. Jadi COVID ini memang tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita pindahkan dari pandemi menjadi endemi. Gitu endemi itu adalah penyakit yang tetap ada, tapi dia tidak menimbulkan masalah sehebat pandemi COVID-19 tadi. Salah satunya dengan ini tadi, dengan vaksinasi ya. Kami menghimbau ya kepada masyarakat semua bahwa upaya apapun yang kita lakukan kalau tidak ada dukungan dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini tidak akan tercapai. Pasti harus dukungan dari semua pihak, begitu. Berarti semua kita harus bersinergi. Semua kita harus bersinergi. Pakai masker dan vaksin segera. Udah, oke lah Pak. Pakai masker udah. Ya. Vaksin udah 2 kali. Ada nggak rencana vaksin 3 kali nih Pak? Nah, wacananya di tahun 2022 akan dilakukan booster ketiga untuk semua masyarakat supaya betul-betul kita di sekitar bulan Maret April bisa menjadi endemi COVID-19. Jadi tidak lagi pandemi. Oke, kita ulangi lagi ya Pak ya. Masker udah. Pakai vaksin udah 2 kali dan akan 3 kali. Nah, apabila ini sudah dilakukan, tentu saja ini tidak cukup gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat untuk yang kata dokter tadi itu menjaga imun tubuh? Itu yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tetap jagalah kebersihan tubuh kita, kebersihan lingkungan kita, pakaian kita, kemudian konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi dan olahraga yang teratur. Itu dia. Kuncinya tetap di situ sebetulnya. Supaya stamina itu baik gitu.
Sebetulnya kadang-kadang kita udah ngertinya ya Pak ya. Ya. Itu yang harus kita lakukan, tapi ya kan. Waktu pelaksanaannya yang berat. Itu yang berat. Ya, begitu. Terus yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini ke depannya nih Pak, program apa kira-kira nih Pak? Ya, kita tetap untuk yang tadi pertama ya, program vaksinasi itu dijalankan terus sesudah akhir Desember 2021, Januari kita lanjut. Kemudian juga mulai untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, vaksinasi COVID juga sudah mulai dilakukan. Sasaran kita lumayan besar, sekitar 211 ribuan anak yang di wajib Kabupaten kita Deli Serdang. vaksin di Kabupaten Deli Serdang. Itu berarti kan kalau 6-11 tahun usia anak sekolah dasar yang sederajat ya. Oh, jadi nanti bakalan anak-anak sekolah divaksin semua ya, ya? mulai Januari rencananya. Tentunya kami harus bersinergi lagi dengan Dinas Pendidikan, juga dengan Kementerian Agama, ya, sekolah-sekolah yang berbasis agama juga akan kita laksanakan untuk sekali lagi mohon persepsinya dirubah. Yang kita lakukan ini adalah membuat sehat, bukan membuat sakit. Jadi suntik vaksin itu kan membuat sehat, bukan membuat sakit. Gitu. Jadi sejak dini harus persepsinya dirubah. Ya. Tapi ada sedikit nih Pak, sekali lagi nih Pak yang mengganjal ya Pak kira-kira. Tentang kehalalan dari vaksinasi. Oh iya, itu sudah dikeluarkan fatwa MUI ya. Vaksin itu semua sudah halal ya, suci, halal, kemudian juga aman dari BPOM, sudah ada semua. Dan vaksin yang kita gunakan di Indonesia itu baik yang Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan ini nanti ada lagi namanya Novavax ya. Itu semua sudah uji oleh BPOM, dinyatakan aman, dan oleh MUI suci dan halal. Jadi jangan khawatir, kita sudah punya sertifikat-sertifikat untuk menjaga rasa aman, nyaman, sesuai dengan syariah. Juga umat kita banyak yang umat Islam di Indonesia, ya itu kita udah jaga supaya jangan menjadi nanti tidak kondusif dalam pelaksanaan. Demikian. Pastinya pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini ingin memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Ya, mohon diingat bahwa pemberian vaksinasi itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya. Tidak mungkin pemerintah itu mengeluarkan biaya besar untuk mencelakakan rakyatnya. Pasti justru untuk membuat masyarakatnya semakin sehat. Gitu. Terakhir nih Pak, pesan Pak Dokter ini buat masyarakat Deli Serdang apa kira-kira ini? Yaitu saya himbau agar ya pertama jangan percaya langsung informasi-informasi hoax ya yang sebaiknya diklarifikasi, bisa ke Kominfo, bisa ke Dinas Kesehatan, ke Puskesmas. Sekarang banyak media-media yang bisa kita cari. Ya. Dan sampai informasi itu malah merugikan kita sendiri ya Pak ya. Merugikan kita sendiri dan kemudian di-share kemana-mana, padahal salah gitu ya. Yang kedua ya agar masyarakat mau berperan aktif ya untuk mengajak setidak-tidaknya keluarganya, lingkungannya untuk menjalankan protokol kesehatan. Jangan terlalu euforia karena kasus sudah rendah terus merasa COVID ini udah hilang, terus kemana-mana nggak ada lagi pakai masker. Karena saya lihat udah banyak juga yang mulai lupa, abai gitu ya. Ya saya berkewajiban mengingatkan, menghimbau. Yang ketiga ya bagi yang belum vaksin supaya segera vaksin. Kita buka Senin sampai Minggu, tidak ada hari libur. Tolonglah dibantu tenaga kesehatan kami yang sudah sangat lelah menunggu memberikan suntikan, tapi kalau masyarakatnya nggak mau disuntik kan jadi sia-sia juga. Iya, siap. Baik Pak, demikian obrolan kita pada hari ini. Semoga saja bermanfaat bagi orang banyak ya Pak ya. Insya Allah bermanfaat. Dan kita sudah selesai nih Pak untuk bincang-bincangnya. Boleh kita kenakan masker lagi Pak? Oke, terima kasih. Baik kawan Deli Serdang, demikianlah obrolan bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Dr. Budi Adi Krista bermanfaat bagi kita semua. Dan buat kawan Deli Serdang semuanya, jangan lupa tetap dukung channel ini. Caranya gampang, like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Oh iya, pasti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.